MSJBC Media Stronger Together. Kami pendamping gembala sedia menunggu dalam perang lawan setan, kita pasti menang. Mari bersama kita mendukung, perjuangkan misinya. Dalam perang lawan musuh, kita pasti menang. Mari bersama kita mendukung, perjuangkan misinya. Dalam perang lawan musuh, kita pasti menang. Halo, sahabat Ministra Spouses Jakarta Banten Conference dan sahabat-sahabat MS dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Edisi kali ini mengambil tema Super Mom or Surrender Mom. Bagi Ministra Spouses, menjadi seorang ibu tidak hanya di dalam keluarga saja, tapi menjadi ibu juga di dalam jemaat. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi sosok ibu yang baik dan tangguh, baik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan? Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Semoga melalui tayangan MSJBC Media dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang baik dan berguna bagi pelayanan Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Saya Francisca Hutapea, istri Pendeta Firman Simanjuntak. Saat ini kami melayani di Jemaat Depok Timur. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini saya membawakan renungan singkat yang berjudul Super Mom or Surrender Mom. Banyak ibu-ibu yang dituntut harus menjadi super mom, harus lebih kuat, harus lebih sabar, harus bisa segalanya, harus bisa melakukan ini dan itu. Tapi kenyataannya banyak ibu-ibu yang merasa lelah, letih, dan menangis diam-diam, dan merasa tidak cukup baik, dan semua beban itu dia simpan di dalam hatinya sendiri. Saudaraku, apakah Tuhan ingin kita menjadi super mom? Atau Tuhan ingin kita menjadi ibu yang berserah atau surrender mom? Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Super mom itu melelahkan. Mengapa? Karena kita sering berpikir, saya harus kuat sendiri, saya harus bisa melakukan ini dan itu, saya harus nampak perfect dan tampak sempurna. Kata-kata itu selalu kita pikirkan dan kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin semua orang melihat bahwa apa yang kita lakukan sangat sempurna, sangat perfect. Jadi, menjadi super mom artinya mengandalkan diri sendiri dan menyimpan semua beban sendiri. Apakah kita masih mau menjadi super mom? Dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, kalau kita terobsesi menjadi supermom, akhirnya kita sendiri kewalahan.
kita sendiri capek sendiri. Kita merasa letih memikirkan semua yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang kita bandingkan dengan surrender mom atau dikatakan ibu yang berserah. Surrender mom adalah seorang ibu yang tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dia selalu berkata, Tuhan, saya tidak kuat, tapi saya percaya Engkau sanggup menolong saya. Seperti seorang tokoh wanita di dalam Alkitab yang ditulis di dalam 1 Samuel 11 menceritakan seorang wanita yang sangat luar biasa, yaitu Hana. Hana sering tertekan, sedih, dan bahkan dia diejek oleh pelayan sendiri, mengatakan bahwa Hana adalah wanita yang tidak bisa mengandung. Tapi apa yang dilakukan Hana? Hana tidak pura-pura untuk kuat. Tapi Hana menangis di hadapan Tuhan. Dan Hana menceritakan semua keluh kesahnya kepada Tuhan di dalam doa. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Hana. Tuhan memberikan yang terbaik kepada Hana. Tuhan memberikan seorang anak yang diminta oleh Hana. Namun setelah Tuhan memberikan dia anak, Hana memberikan anak itu kembali kepada Tuhan sebagai pelayan. Apa yang diberikan Tuhan kepada Hana? Setelah itu, Tuhan memberkati Hana. Hana dapat melahirkan beberapa anak lagi setelah Samuel. Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini, Tuhan tidak berkata, jadilah supermom. Namun Tuhan berkata, datanglah kepadaku, karena supermom itu capek, tetapi surrender mom itu dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, mulai hari ini, mari kita mulai hari ini dengan doa. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan banding-bandingkan diri kita kepada ibu-ibu yang lain. Percaya, Tuhan bekerja dalam proses kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi supermom, tapi Tuhan ingin kita menjadi surrender mom. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus percaya, kita harus melakukan itu. Kita menceritakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita minta, Tuhan akan memberikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Halo, salam sejahtera kepada seluruh ibu-ibu Shepherdess Jakarta Banten Conference dan juga pemirsa yang ada di rumah. Pada saat ini saya memperkenalkan diri, saya bernama Erita Martel Dilimpo, seorang rock perawat dari Kabupaten dari Universitas Kristen Indonesia Bandung, dan saya bekerja di Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Saya menikah dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Sista Kuntapea, dan kami dikaruniai 3 orang putri yang bernama Angela Tarus Stefano Kuntapea, saat ini sudah bekerja, Priscilla Brigita Kuntapea dan juga sudah bekerja, dan yang bungsu Carrie Ruth Ellen Eklasia Kuntapea, saat ini sedang berkuliah di Universitas Indonesia. Perjalanan pelayanan kami di awal saya di distrik Medan Baru pada tahun 2000. Kemudian tahun 2001 sampai 2003 ditugaskan di distrik Medan Barat, di mana kami bertinggal di rumah pendeta jemaat Semakin. Lalu tahun 2004 sampai 2005
kami melayani di distrik Karo Timur. Tahun 2005 sampai 2009, pendeta ditugaskan menjadi church plan di Rumah Sakit Akupiter. Tahun 2010 sampai 2011, kami melayani di distrik Aceh Tenggara. Dan itu kami tinggal di Laudesti dan juga melayani beberapa gereja atau beberapa gereja. Kemudian tahun 2011 sampai 2013, kami ditugaskan pindah di daerah Jakarta Conference. Gereja pertama yang kami layani di Jakarta ini adalah Depok Timur. Dari tahun 2011 sampai 2019. Setelah itu dari tahun 2014 sampai 2015, kami melayani di Jemaat Tanjung Priuk. 2016 sampai 2017 melayani Jemaat Sekudur. 2018 sampai 2019 melayani Jemaat Tamrin. 2020 melayani di Jemaat Ebenezer Besi kurang lebih 1 tahun, saat hampir seluruh gereja-gereja di Indonesia yang tutup oleh karena COVID. Tuhan percayakan kami melayani di Jemaat Ebenezer Besi, dan setiap sahabat kami bergereja bahkan dilakukan training untuk menyampaikan kabar baik ke beberapa tempat. Di tahun 2021 sampai 2023, kami melayani Jemaat Taman Mini, dan tahun 2024 sampai 2025, kami ditugaskan melayani Jemaat Tangerang Selatan. Dan tahun 2025 sampai 2000, dan sampai saat ini kami melayani di Gereja Masyarakat hari ke-7 Jemaat Depok, di mana gereja ini sudah berusia kurang lebih 7 tahun. Menjadi istri seorang gembala jemaat adalah merupakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan, suatu anugerah yang Tuhan berikan. Menjadi keluarga hamba Tuhan adalah sesuatu yang istimewa, di mana kita harus setiap hari berserah sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa dalam pelayanan. Kiranya biografi ini dapat menginspirasi juga Ibu Shepherdess yang masih muda, yang tetap kita setia dalam pelayanan. Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Selamat Ministerial Spouses dimanapun kita berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program kesehatan. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah, sulit fokus, atau mudah terserang penyakit? Bisa jadi itu adalah sinyal dari tubuh bahwa kita perlu lebih memperhatikan gaya hidup sehari-hari. Kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu air putih. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, sehingga kebutuhan air sangat penting. Pastikan kita meminum air putih 6-8 gelas setiap hari. Jangan menunggu haus, karena rasa haus adalah tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Dengan cukup minum air, kita membantu menjaga fungsi organ, melancarkan pencernaan, dan membuat kulit tetap sehat. Selanjutnya, perhatikan pola makan kita. Konsumsilah makanan yang bergizi, seimbang, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Perbanyak sayur dan buah, karena di dalam sayur dan buah mengandung banyak serat dan antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Kurangi makanan yang tinggi gula dan garam dan lemak yang berlebih, karena jika dikonsumsi terus-menerus dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Tidak kalah penting adalah aktivitas fisik. Anda tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Cukup dengan berjalan kaki 30 menit setiap hari. Atau bisa juga bersepeda santai atau melakukan peregangan ringan di rumah akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan jantung dan otot. Kunci utamanya adalah konsistensi.
Selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Luangkan waktu untuk beraktivitas dan melakukan hal-hal yang Anda suka. Bisa jadi kita mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati waktu bersama dengan keluarga. Jika kita merasa stres, cobalah kita melakukan relaksasi. Kita menarik napas dan menghembuskannya. Atau bisa jadi kita berbicara kepada orang yang kita percayai. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tidur yang cukup juga sering kita abaikan. Orang dewasa idealnya tidur 6 sampai 8 jam setiap malam. Kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, bahkan sistem kekebalan tubuh. Ciptakanlah rutinitas tidur yang baik, seperti menghindari penggunaan gadget sebelum tidur dan menjaga suasana kamar tetap nyaman. Yang terakhir, jangan pernah lupa untuk memeriksa kesehatan kita. Meskipun Anda merasa baik-baik saja, pemeriksaan berkala membantu mendeteksi dini potensi masalah kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat. Sahabat sehat, menjaga kesehatan tidak harus rumit atau mahal. Mulailah dari langkah kecil, lakukan secara konsisten, dan jadikan sebagai bagian dari gaya hidup. Karena investasi yang terbaik adalah kesehatan diri sendiri. Semoga tips hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di program berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thousand to my soul. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih dan termulia bagiku. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari segala kesalahan. Dirimu dalam duka, ribuan dan nongkrong, ditanggungnya segenap kebenaranku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Dia sajalah kekasih jiwaku. Yesus kau ale-ale, siang sudah hari, di mana bunga pasuna uli. Yesus dosa sudah lain aku rusak, na Maria sodau siang dosai. Dia pulih donang, dia sesali, Ibana bunga pasu, bintang nano putih, na umulisi dan nama loksai. Ingat sajalah kekasih jiwaku.
saya Yuliana Maulana. Saya mengembalakan jemaat Ebenezer Beji Depok wilayah 2. Ketika saya melayani cabang Cibadak Sukabumi sekitar tahun 2020. Nah, di situ kami mengadakan KPA di rumah keluarga Ibu Siti. Ketika kami mengadakan KPA, ketika kami sedang bernyanyi, tiba-tiba datang sepasang suami istri. Dia marah-marah dan dia ngamuk-ngamuk. Dia tidak setuju kalau kami mengadakan kebaktian KPA di rumah keluarga Bu Siti. Dan dia berkata bahwa dia tidak menginginkan orang-orang Kristen untuk mengadakan kebaktian di rumah Ibu Siti ini, karena dia merasa terganggu. Nah, saudara-saudara, dan dia berkata, kalian tidak tahu ya siapa saya adalah preman pasar Cibadak. Lalu dia berkata-kata kasar dan menyebutkan kata-kata kebun binatang. Lalu Pak Pendeta berkata, dan Pak Pendeta bilang bahwa kami bikin ibadah di sini, kami sudah melapor Pak RT dan Pak RW, dan mereka setujui kami untuk mengadakan ibadah di rumah keluarga Ibu Siti. Tetapi dia berkata, saya tidak mau tahu dan saya merasa terganggu. Akhirnya kalian tidak takut sama saya, preman pasar? Lalu Pak Pendeta berkata, saya tidak takut sama Anda, saya hanya takut kepada Tuhan, kata Pak Pendeta. Karena dia merasa ditantang, dia menjadi kesal, dan dia marah-marah, dia berkata-kata kasar, dan dia pun akhirnya pergi ke rumahnya. Dan selanjutnya juga hari Kamis berikutnya kami tetap mengadakan KPA. Dia datang lagi dan marah-marah. Kali ini Bu Siti merasa ketakutan dan dia berkata kepada Pak Pendeta, bagaimana kalau KPA ini kita liburkan dulu sampai keadaan aman. Tetapi Pak Pendeta berkata kepada Bu Siti, kita jangan takut, karena Tuhan pasti akan melindungi kita dari orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Akhirnya kita tetap mengadakan KPA sampai selesai. Walaupun Pak Dadang dan namanya Pak Dadang dan Bu Diana ini ngamuk-ngamuk. Dia memang seorang preman pasar karena di tubuhnya dipenuhi dengan tato-tato. Kamis berikutnya juga kita tetap mengadakan KPA. Dia seperti biasa ngamuk-ngamuk, tetapi kita tetap saja mengadakan KPA. Kamis berikutnya kita mengadakan KPA, tetapi kali ini dia tidak marah-marah, dia hanya berdiri di jalan. Dan Kamis berikutnya juga kami tetap mengadakan KPA. Dia pun kali ini dia tidak berdiri di jalan, tapi dia berdiri di depan pintu di rumah keluarga Bu Siti, tetapi dia tidak marah-marah. Kamis berikutnya pun sahabat-sahabat, ketika kami mengadakan KPA, dia juga datang, malah dia duduk-duduk di depan rumah Bu Siti. Dan dia tidak marah-marah, dia mengikuti acara KPA kita sampai selesai. Dan Kamis berikutnya dia datang dan dia berkata, bolehkah saya masuk? Lalu kami berkata, silakan kalau Bapak dan Ibu ingin masuk dan ingin mengikuti kebaktian KPA kami. Dan dia pun mengikuti KPA kami. Dan selanjutnya sahabat-sahabat Ministry Sponsors, dia pun mengikuti KPA. Dan dia mulai mengikuti KPA dari hari Kamis dan Kamis selama 3 bulan. Dan akhirnya dia mengikuti ibadah pada hari Sabat. Kami ibadah pada hari Sabat itu, kami menyewa sebuah gereja di GBI di Cibadak, di samping Bank BRI. Nah, akhirnya pun dia ikut ibadah di Sabat dan dia pun akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Suami istri ini dibaptiskan pada bulan Agustus. Bagaimanapun seorang keras apapun, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengetuk pintu hati orang tersebut. Dia seorang preman di pasar Cibadak dan seorang yang sangat ditakuti di pasar Cibadak karena dia yang suka menagih-nagih uang atau yang meminta-minta uang kepada pedagang yang ada di Cibadak. Tetapi berkat pertolongan Tuhan,
akhirnya Pak Dadang dan Ibu Diana ini dia bertobat dan dia dibaptiskan pada bulan Agustus. Selanjutnya anaknya dibaptiskan pada bulan Oktober. Inilah kesaksian dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Seiring berjalan waktu, memang itulah panggilan. Jadi ketika saya masuk di gereja dan menjadi orang Advent, dan Tuhan mengaruniakan saya menjadi istri pendeta, disitulah rasa terpanggil saya itu. Karena kami tadinya bukanlah siapa-siapa, orang yang paling berdosa, yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Setelah puasa 1 bulan, saya puasa. Iya, pasti, ya puasa. Yang datang pendeta lagi, gitu. Because recently they have been relocated to a new church. Oleh karena perpindahan ada yang Because the title of Ibu Pendeta or a pastor's wife, they think we are able to do A, B, C. jadi karena label sebagai istri pendeta dikira masalah, ya kan? Financial problem lagi, belum lagi sama keluarga besar,
Tapi di gereja tiap sahabat harus tampil sebagai wanita sempurna. MSJBZ Media Stronger Together.